aku nggak mau bisnis ini yang udah mainstream kayak gitu. Iya. Tenan yang camilan ini ternyata nggak sampai 10 menit itu udah stok habis. 50 pieces Iya. langsung habis. Di situ nggak cuma fokus di value aja, tapi gimana pasar itu menerima terhadap produk yang kita buat. Halo sobat KM semuanya, kembali lagi di podcast Kata Mahasiswa. Dan kali ini kita ada di segmen terbaru dari Kata Mahasiswa, yaitu sisi lain mahasiswa, dimana di sana nanti kita bakal membahas mengenai dunia menarik dari mahasiswa pada umumnya. Jadi mungkin pada umumnya mahasiswa ya terkenal dengan perkuliahan saja. Nah, di sini kita akan menggali di luar dari perkuliahan dari mahasiswa tersebut. Mungkin sebelumnya perkenalkan, aku Zaki Muhammad dan di sini ada Mas siapa, bisa diperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Ardiansa. Biasanya dipanggil Ferry. Oke. Seperti itu. Oke. Gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah baik. Mas Jaki sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kelihatannya sibuk ini Mas Ferry. Kelihatannya ya. Iya, kelihatannya sibuk sekali gitu. Padahal full rebahan. Karena sempat beberapa kali kita menyesuaikan jadwal juga ya Mas untuk dilaksanakannya podcast ini. Wah, dibuka kartu guys. Dan alhamdulillah sekarang kita nemu jadwal yang sama-sama pas, jadi bisa ya kita tanya-tanya lah selama podcast ini tadi. Oke, mungkin sedikit disclaimer dari Mas Ferry ini. Jadi Mas Ferry ini sebagai CEO dari MacPop. Ya, Udah ada produknya juga di sini. Jadi mungkin nanti bisa dikoreksi. Siap. Kalau dari hasil riset tim kami. Waduh. Curiga. Jadi MacPop ini makaroni pumpkin, yang mana inovasi makaroni sehat berbahan labu kuning yang memiliki cita rasa dan aroma otentik karena melalui proses produksi pemanggangan. Nah, itu apa benar Mas Ferry? Atau mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya? Oke, baik. Sebenarnya terima kasih banyak buat Kata Mahasiswa. Sebuah kehormatan bisa diundang di acara yang super keren ini. Waduh. Terima yang terus kasih. konsisten buat ngejalanin aktivitas podcast seperti Iya. itu. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan terkait MacPop. Jadi benar, MacPop ini merupakan suatu gebrakan baru, camilan dengan konsep healthy snack, di mana saya dan tim pengen membuat sebuah camilan yang mana selain kita fokus di kelezatan, kita juga fokus di kesehatan seperti itu. Jadi benar, bahan bakunya itu pakai labu kuning, beda sama makaroni pada umumnya. Kalau makaroni pada umumnya itu mereka full pakai tepung terigu, tapi kita pakai labu kuning, kemudian ada tepung mokaf, kemudian maizena dan lain sebagainya. Nggak mungkin dong aku spill semuanya nanti. Iya, rahasia dapur. Ya, kurang lebih pakai bahan-bahan yang sehat seperti itu. Nah, mungkin ketika bikin suatu bisnis itu kan mungkin ada beberapa step by step yang terjadi gitu. Nah, kira-kira dari ide awal bikin MacPop ini sebuah makaroni pumpkin gitu, itu muncul ide awalnya itu dari mana? Terus mungkin ada dorongan dari luar atau bikin ini Ferry gitu. Oke, siap. Jadi mungkin awal mula terciptanya si MacPop ini karena sebelumnya mungkin aku juga ngerintis salah satu bisnis juga. Itu bidangnya di minuman seperti itu. Terus belajar dari yang sebelumnya, ternyata kayak kita itu ngerilis bisnis itu nggak cuman fokus di value aja, tapi gimana pasar itu menerima
terhadap produk yang kita buat seperti itu. Dan dari produk yang sebelumnya itu saya menemukan beberapa evaluasi yang mana ini bisa saya perbaiki di produk ini seperti itu. Jadi terciptanya Matchpop ini awal mulanya mungkin karena waktu itu saya waktu itu salah satu pameran. Iya. Nah di pameran itu ada 3 tenan, salah satunya saya dengan produk sebelumnya. Terus yang kedua itu fashion, yang ketiga itu camilan kayak gitu. Nah ketika semuanya digabungkan jadi satu di acara tersebut, 5 menit setelah kita pasang produk gitu ya, kita menata gitu-gitu, terus tiba-tiba audiens datang kan. Waktu itu tamunya para pejabat-pejabat BUMN gitu-gitu. Ternyata mereka itu pas datang ke tenan yang camilan ini ternyata nggak sampai 10 menit itu udah stok habis. 50 pieces itu langsung habis. Jadi kayak wah kok bisa ya kayak gitu. Terus makanya saya mulai riset kira-kira apa sih yang membuat orang itu langsung tergerak buat langsung menghabiskan stok dari camilan itu kayak gitu. Ternyata memang nggak bisa dipungkiri kalau orang nyemil itu apa ya, kalau rasanya udah enak pasti mereka akan nambah terus. Karena apa? Karena mereka itu apa ya, beda sama kita makan berat kan. Kalau camilan pasti sebungkus enak kita bakal lanjut lagi karena ngerasa ini camilan ringan kok kayak gitu. Ini enggak yang mengenyangkan banget seperti itu. Jadi aku ngelihatnya dari sana. Terus aku juga ngeriset beberapa kayak data gitu-gitu ya. Ternyata memang masyarakat Indonesia itu seneng banget ngemil dibandingkan makan yang berat kayak gitu. Terus habis itu setelah aku udah tahu nih ternyata produk yang potensial buat dijadiin bisnis, terus repeat ordernya cepat itu snack. Aku nyari kira-kira apa ya bahan baku yang cocok buat snack ini kayak gitu. Karena aku dari dulu itu karena mungkin apa ya backgroundnya sering aktif lomba, jadi kayak aku nggak mau bisnis ini yang udah mainstream kayak gitu. Jadinya aku nyarilah beberapa bahan yang memang belum ada dan jarang apa ya, maksudnya belum ada yang membuat seperti itu. Dan ketemulah si labu ini karena apa ya? Karena saya anak seorang petani dan memang kedua orang tua saya itu sering banget nanam ini ketika OTW ke musim kemarau kayak gitu. Karena kan panennya di musim-musim sekarang kan. Jadi sekarang itu labu kuning itu sangat melimpah dan sayang banget karena apa ya bisa dibilang sekarang itu musim panen raya gitu ya. Dan ternyata labu ini tuh nggak punya nilai jual, bahkan dibagikan aja orang itu kadang beberapa ada yang mau atau enggak karena memang saking banyak banget di daerah khususnya di Lamongan seperti itu. Jadi kayak saya tergerak karena memang potensi apa ya pemanfaatannya itu biasanya cuma dibuat kolak terus agar-agar yang mana makanan ini tuh nggak bisa tahan lama gitu loh. Pasti sehari 2 hari itu udah nggak enak kayak gitu. Jadi saya tergerak buat kira-kira ya apa ya si labu ini bisa dijadiin produk yang itu bisa tahan lama kayak gitu. Apalagi kita tahu si labu ini kan daya simpannya sangat tinggi dibandingkan dengan umbi-umbi yang lainnya gitu. Katakan umbi ubi ungu, ubi gitu-gitu kan dia sebulan itu pasti busuk dan lain sebagainya kan. Nah, kalau ini tuh kalau kita udah manennya itu benar-benar mateng terus kita jemur itu bahkan bisa tahan 6 sampai 12 bulan tergantung gimana kita menyimpan bahan tersebut. Jadi kan sayang gitu. Dia udah bisa tahan lama tapi kok dimanfaatkannya dengan yang secara cepat kayak gitu. Jadi itu sih tergerak membuat si Matchpop ini seperti itu. Jadi di lain sisi ngelihat dari waktu pameran itu tadi juga ngelihat dari apa yang ada di sekitar itu ya, dari orang tua yang mungkin nanam si labu kuning itu tapi secara pemanfaatannya itu masih kurang maksimal. Jadi mungkin bisa dikatakan kayak ada sisa gitu yang mungkin orang ketika dibagikan juga ada yang mau ada yang enggak gitu. Nah, Oke. Iya betul. Nah, kira-kira dari tadi kan sempat dibilang kalau sebelumnya juga ada bikin produk yang mana itu arahnya minuman. Nah, itu boleh tahu nggak produknya apa? Oke, jadi sebelumnya itu aku sama teman-teman ngerintis yang namanya Taehyung. Jadi Taehyung ini pasti teman-teman ngiranya K-pop gitu kan. Beberapa orang kalau emang awam baru ketemu gitu-gitu pasti ngiranya itu K-pop. Padahal Taehyung ini bukan. Cuman ya itu salah satu branding kita biar orang-orang itu cepat kenal kayak gitu. Jadi Taehyung ini inovasi artisanti. Jadi kayak kayak teh celup tapi kita konsepnya lebih ke artisanti. Karena apa? Karena kalau kita cuma fokus di herbal itu
agak susah buat mendoktrin orang-orang buat beli produk ini. Jadi kita fokus sama dengan produk ini. Jadi kita fokus di rasa sama kesehatan juga. Jadi teh yung ini bahannya dari daun lembayung. Tahu nggak lembayung itu apa? Wah, kurang tahu. Jadi lembayung itu bahasa Jawanya dari daun kacang panjang. Oh, bisa saya dijadikan teh. Iya, jadi awal mulanya mungkin sedikit aja ya. Jadi awal mulanya itu sama seperti ini. Jadi dulu itu waktunya COVID Corona. Nah, waktu itu kan apa ya, minuman herbal itu sangat digandrungi sama masyarakat kan. Bahkan jahe merah itu kayak aku ngeliat di Facebook online, grup gitu kayak sangat cepat banget, kayak baru ready berapa jam itu langsung habis karena memang orang itu pengen konsumsi itu buat ningkatin imun tubuh. Nah, waktu itu aku pengen buat kira-kira produk apa ya yang sekarang itu bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, salah satunya produk-produk minuman herbal. Nah, karena udah tahu yang sering dikonsumsi itu minuman herbal kan. Jadi aku buatlah si teh ini dengan bahan daun lembayung. Nah, awal mulanya teh lembayung sama juga. Aku itu tiap hari, enggak tiap hari sih, ya kalau bosen ya tiap hari. Mungkin tiap minggu itu pasti makan itu diselingi sama sayur asem. Nah, sayur asemnya ini itu jangannya, bahasa Jawa jangannya itu jangan lembayung kayak gitu. Dan aku mikir kenapa ya aku kok enggak buat gebrakan dari daun lembayung ini. Kenapa? Karena aku ngeliat itu yang biasanya dimanfaatkan sama mahasiswa teman-teman itu pasti bayam, terus daun kelor gitu-gitu kan. Tapi kok lembayung ini nggak ada gitu loh. Terus sampai aku search di Google Trend, di Google Scholar gitu, penelitian itu masih minim banget tentang pemanfaatan ini. Jadi kayak sayang banget kan. Padahal pas kemarin juga sampai pernah dibuat bimbingan teknologi sama dosen teknik di mana itu di Jakarta, sampai dibawa ke Jakarta dan diteliti kalau si lembayung ini dia tuh nggak punya efek samping. Jadi lebih minim daripada daun kersen, daun gitu-gitu. Jadi lebih minim. Jadi kayak wah ini tuh value yang lebih daripada daun-daun pada umumnya seperti itu. Wah. Sangat-sangat inovatif sekali gitu. Tapi dari berbagai macam produk-produk yang sudah Mas Ferry ciptakan ini, kayak dari teh yung itu tadi, yang teh lembayung, terus MacPop ini dari labu kuning, itu apa ya, terbesitnya inovasi-inovasi itu emang dari diri sendiri atau emang ngelihat dari orang lain gitu? Awal mulanya mungkin karena itu sih, karena emang dari awal background jadi aku bisa mulai bisnis itu gara-gara lomba kayak gitu. Jadi misal aku nggak ikut lomba, aku nggak bakal ngejalanin ini mungkin mungkin. Cuman emang dari dulu, dari SMA itu udah sering ikutan bantu jualan-jualan kayak gitu. Tapi bukan di orang tua, bantu guru, bantu orang lain kayak gitu. Jadi istilahnya kayak jadi reseller seperti itu. Jadi kayak ya mungkin dan untungnya karena waktu SMA itu masuk ke salah satu ekstrakurikuler namanya Karya Ilmiah. Nah, di situ tuh kita dikasih dikasih ilmu tentang penelitian dan juga bisnis. Nah, salah satu bisnis itu ya bisnis plan itu tadi. Jadi di sana udah mulai digembleng dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari situ mulai muncul. Tapi kalau dari segi ide, alhamdulillah dari SMA itu udah dibebasin buat kita bisa mau membuat inovasi apa seperti itu. Nah, mungkin caranya ya ngelihat judul-judul para pemenang ataupun mereka yang udah punya bisnis kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau dari cuman tetap ada maintenance dari dosen pembimbing maupun guru pembimbing seperti itu. Dan yang menarik, aku mau ngasih tambahan. Boleh. Ini juga kan boleh sebut jurusan nggak? Oh iya, boleh. Lupa ya perkenalannya. Jadi yang membuat aku mau memulai semuanya ini, itu aku terima kasih banyak buat Pak Igan, salah satu dosen pembimbing dan salah satu guru manajemen yang mungkin karena aku kan mahasiswa online, mahasiswa corona kan. Jadi waktu itu susah banget buat nyari dosen yang memang fokus kayak di lomba, di ikut-ikutan event-event seperti itu. Nah, waktu itu alhamdulillah ketemu sama Pak Egan kayak gitu. Dan waktu itu kita ikut W2MW, cuman kan dulu itu
kita udah selesai project ya wes udah selesai Iya. gitu kan. Nah suatu ketika itu mungkin Pak Egan ngerti kalau aku beberapa kali menang kan, terus Iya. langsung lah saya kayak istilahnya kayak di reminder kayak gitu, kayak Fer jangan lomba terus kayak gitu. Jadi minimal adalah salah satu idemu Bisnis itu yang diimplementasikan karena ya. siapa tahu itu bisa menunjang kamu ke depannya kayak gitu. Iya. Nah waktu itu untungnya aku itu menerima, bukan yang alah nggak usah Pak enak lomba kok kayak gitu. Iya. Untungnya aku nggak seperti itu. Jadi aku terima kasih banyak buat Pak Egan yang sudah memberikan reminder waktu itu. Misal Masya nggak Allah. di reminder mungkin aku nggak bisa sampai sekarang seperti itu. Iya. Dan sekarang Pak Egan kan fokusnya di Kewirausahaan, dan ini iya. salah satu anaknya. Kita sama-sama anak bimbingnya. Iya. Oke. Oke, mungkin kembali lagi ke MacPop. Dari MacPop ini udah berjalan berapa bulan? Kalau secara bisnis maksudnya Iya. penjualan dan lain sebagainya itu mulainya bulan Juni. Juni. Iya, tapi kalau R&D dan lain sebagainya mulai awal tahun sih. Berarti cukup lama ya proses riset dan Iya, betul. development-nya. R&D-nya emang bener-bener lama, mulai nggak cuman produknya aja ya, tapi dari segi desain dan lain sebagainya itu emang butuh waktu yang cukup lama sih. Seperti itu. Nah itu dari proses R&D-nya itu untuk perekrutan tim dan lain sebagainya itu Oke. dari sendiri atau ada disarankan sama dosen pembimbing? Oke, jadi mungkin cerita aja ya. Jadi Iya. awal mula terciptanya MacPop ini karena ikut salah satu programnya Kemendikbud. Oke. Nah, salah satu namanya P2MW seperti itu. Jadi waktu itu karena memang saya juga pengen bisnis tapi juga pengen ikut lomba kayak gitu. Iya. Nah, salah satunya kan si P2MW ini kayak gitu. Nah, di mana di sini tuh kita dikasih modal buat ngerealisasiin ide sama nanti bakal ada kompetisinya juga seperti itu. Jadi ada yang menunjang lah. Kita Iya. nggak cuma bisnis aja kayak gitu. Jadi nanti kita bakal diapresiasi seperti itu. Nah, karena memang saya udah tahu event ini dari tahun kemarin, jadi Iya. udah aku persiapin lah dari tahun 2022 kayak Oke. gitu. Jadi udah memplanning kira-kira siapa aja yang bakal jadi timnya, terus produknya apa itu udah saya plan dari tahun kemarin kayak gitu. Terus kalau dari segi tim sendiri beberapa timnya itu ada beberapa dari anggota-anggotaku sebelumnya. Iya. Mungkin dari segi R&D kalau namanya itu COO yang Iya. bagian operasional produksi itu ada dari teknologi pangan namanya Niswa ini salah satu temanku dari maba. Jadi alhamdulillah kita istilahnya bisa jalan bareng, maksudnya dari segi Iya. ini ya, bukan yang lain-lain guys. Kita kayak Paham, saling paham. support dalam segi aku malah bingung rek. Dari support dari segi akademis maupun yang lainnya seperti itu. Jadi beberapa ada yang udah aku kenal lama, ada juga yang baru seperti itu. Oke. Nah, ketika ada penambahan tim-tim yang baru itu untuk membangunnya itu seperti apa, Pak? Kan mungkin ini kan aku ada di jurusan kewirausahaan ya. Iya, siap. Mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu ditanyakan lah. Iya, monggo. Dengan mungkin kalau semisal dengan teman yang sebelumnya itu tadi Mbak Niswa dari teknologi pangan yang emang dari maba udah kenal dekat. Dekat. Ya deket. Astagfirullah. Iya, udah kenal dekat lah. Iya. Akhirnya bisa jadi teman sharing dan lain sebagainya. Nah, ketika ada penambahan tim baru ini kan butuh adanya pendekatan lagi untuk entah itu ngasih tahu mengenai produknya ini nanti bakal seperti apa, arahnya gimana. Nah, itu membangunnya itu seperti apa? Jadi awalnya mungkin saya lebih banyak belajar dari yang sebelumnya juga kan. Iya. Kita juga punya tim kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari pertemanan sekitar ini bisa menghadirkan mau spoiler aja sih. Jadi alhamdulillah di pertemanan ini kita itu bisa membuat
bisnis masing-masing. Maksudnya Oh, oke. kita pecah itu bukan karena kita nggak klop satu visi, tapi karena memang kita punya bisnis masing-masing kayak gitu. Iya. Jadi itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjadi pencapaian sangat luar biasa dari pertemanan yang kecil ini, kita bisa punya bisnis masing-masing. Mungkin aku langsung sepil aja. Yang pertama sama Agung. Jadi aku sama Agung udah kenal dari dulu maba, karena memang kita satu jurusan dan sering lomba bareng. Dan alhamdulillah kita punya apa ya, kita masing-masing punya bisnis dan itu emang dari kita apa ya, hasil kolaborasi sebelumnya kayak gitu. Agung punya bisnis namanya Poya. Terus satunya lagi alhamdulillah di akhir ini, nggak di akhir sih, awal bulan kemarin tuh ada juga Mbak Lutfia. Mbak Lutfia juga udah berani memutuskan, meskipun dia jurusannya teknologi pangan, tapi dia udah mau memantapkan diri untuk menjadi salah satu CEO dari produk Milova seperti itu. Nah, terus cara membangunnya itu tadi, karena udah banyak belajar, udah ketemu beberapa orang, maksudnya dalam membuat tim, mencari tim, orang-orangnya itu seperti apa. Makanya kemarin tuh sebenarnya kita udah ada, cuman kayak ternyata ada salah satu kejadian di mana kita nggak bisa double funding kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerekrut lagi, dan waktunya itu cukup cepat, dan alhamdulillah kayak dipermudah sama yang di atas, di mana waktu itu kita yang paling menurutku nyari tim yang paling sebenarnya semuanya susah ya, tapi yang lebih susah lagi itu editing. Kenapa? Karena tuh? aku pribadi gak bisa ngedit gitu kan. Dan editing ini sangat-sangat menunjang, mau sebagus apapun ide kita, tapi kalau visualisasi produk kita itu nggak tersampaikan dengan baik dari editing ini, akan biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, waktu itu mungkin langsung cerita aja. Jadi waktu itu aku nyari-nyari kan dari beberapa jurusan gitu-gitu, ternyata nggak semuanya itu approve. Maksudnya nggak, kita tahu ya kesibukan masing-masing dan goalsnya masing-masing itu apa. Jadi memang masih minim orang yang pengen nggak cuman ada beberapa orang yang pengen fokus akademik, ada juga pengen kerja dan lain sebagainya. Mereka nyambi lah sambil kuliah, dan yang nyari buat bisa diajak merintis bareng itu ya lumayan cukup susah seperti itu. Dan alhamdulillah dipertemukannya kemarin itu sama salah satu dia itu dari Sivo, dan aku juga sama sekali nggak kenal sama sekali. Terus tiba-tiba dari dia itu nanya ke aku tentang program. Dia kan lolos 2 program. Nah, ini bisa gimana Mas? Nah, ternyata dari sini itu obrolannya kita itu sangat intens gitu loh. Meskipun kita baru kenal, dia adik tingkat, tapi nggak tahu kita itu kayak tiap hari itu ngalang-ngalangi doi. Tiap hari masa ngechat terus, dan dia cowok. Enggak guys. Maksudnya kita itu kayak nggak tahu ya, dia tuh ada terus yang maksudnya bahan gitu. Jadi aku juga seneng, dan anaknya juga enak juga diajak ngobrol kayak gitu. Meskipun kita masih chat waktu itu. Terus aku tahu ternyata dia jago ngedit kayak gitu. Terus aku nggak bisa dong langsung tiba-tiba langsung tak tembak dor gitu kan. Jadi melalui beberapa pendekatan kayak gitu. Soalnya dia juga ikut program. Habis itu tak coba kayak tak dekatin, misal aku kayak gini-gini ya apa kayak gitu. Terus untungnya dari dia tertarik, dan emang dari dia itu punya sisi kayak mungkin cara nyari tim yang pertama itu kita tanyain dulu mereka bersedia nggak, misal kita ajak ke sini dengan benefit yang kita tawarkan sekian kayak gitu. Jadi kita terus terang aja di awal. Kalau mereka udah approve, baru kita tanya kira-kira seberapa sih komitmenmu, misal kamu ikutan di tim kita kayak gitu. Dan alhamdulillah sangat-sangat di luar ekspektasi kayak gitu. Meskipun kita baru kenal dengan waktu yang cukup singkat, itu cuma beberapa minggu kalau nggak salah, dia mau meng-ACC tawaranku kayak gitu. Jadi nggak butuh waktu lama, dan ngelihat track recordnya dia sampai sejauh ini tuh sangat-sangat di luar kendaliku, di luar yang aku targetin gitu loh. Jadi kayak alhamdulillahnya punya dipertemukan sama yang langsung sesuai dengan apa yang aku inginkan seperti itu. Mungkin dari beberapa hal yang disampaikan tadi mengenai mungkin bisa dibilang manajemen tim lah ya. Dimana yang di awal juga sempat menanyakan mengenai komitmen ketika sudah bergabung di programnya kita. Tapi semisal dari timnya itu tadi kan mungkin mengiyakan atau menyetujui lah segala tawaran yang kita sampaikan ke dia. Tapi secara pelaksanaan gitu emang
selalu jalan mulus atau tetap ada strugglingnya di situ? Oke, mungkin ini juga apa ya, nggak bisa apa ya, yo aku juga sangat-sangat ini terharu juga sama tim yang sekarang ya. Ya alhamdulillah yang dulu juga baik-baik, tapi ini tuh lebih lagi gitu loh. Jadi sejauh ini kalau kita apa ya menghandle semua ini yang terakhir ini ya, mungkin aku ngelihat dari 3 sampai 4 bulan terakhir ini ternyata dari mereka itu benar-benar komit, terbukti. Pertama mungkin dari segi tim editing ya, si Azim ini dia awal mulai itu tak tawarin kan, aku butuh buat kamu nanti jobdesknya ngedit feed, terus ngedit kemasan, terus misal nanti ada kayak poster, misal ada acara jadi kan aku minta tolongnya seperti itu kayak gitu. Dan alhamdulillah dari dianya awalnya itu malah misalkan 1 minggu mau posting berapa kayak gitu, tak tanyain gitu kan. Terus dari sana biasanya aku sehari itu bisa 10 mas. Wah aku langsung emang boleh sih seanu ini kayak gitu kan. Terus habis itu karena emang sebelumnya aku juga ada tim yang kita itu, dan emang 3 itu kita udah struggle gitu loh buat bisa konsisten. Aku takutnya 10 ini cuma di awal-awal aja kayak gitu. Jadi aku memutuskan buat misal kita per minggunya 3 konten yang kita upload, dari kamu menyanggupi apa enggak kayak gitu. Tapi ini benar-benar konsisten ya, nggak cuma sebulan ke depan aja, tapi sampai long last kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah sampai apa ya luput gitu loh. Kalaupun luput mungkin udah mendekati malam atau enggak, dan itu kan masih di hari itu kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya masih konsisten sampai sekarang. Terus dari segi produksi, jadi MyChop ini kan timnya ada 7 orang. Nah karena apa ya kita butuh juga produksinya masih kita sendiri, belum punya karyawan. Jadi alhamdulillah teman-teman itu punya inisiatif buat ngebantu. Jadi kita apa ya kayak komit buat gimana caranya kita bisa konsisten produksi setiap minggu itu 2 kali. Jadi dalam seminggu itu kita produksi 2 kali, yang mana harinya pasti nggak nentu, kita menyesuaikan kesibukan masing-masing. Dan alhamdulillahnya dari teman-teman itu tetap bisa meluangkan waktunya gitu. Jadi kita produksinya mulai jam 8 sampai jam 4 sore tuh alhamdulillah mereka sangat-sangat sejauh ini nggak ada problem yang gimana ya. Mungkin kalau telat itu wajar ya, telat beberapa jam gitu. Cuman ya alhamdulillah mereka itu masih mau meluangkan waktu seperti itu. Jadi terima kasih banyak guys. Oke. Nah dari perjalanan si MacPop ini berdiri, kira-kira ada pengalaman yang menarik gak ketika menjalankan bisnis MacPop ini? Pengalaman menarik mungkin karena masih singkat ya, masih hitungan bulan. Jadi kalau yang menarik mungkin ya itu tadi, alhamdulillah dipertemukan sama tim yang solid, yang sevisi, terus ya saling mengerti lah kesibukan masing-masing, terus nggak ada yang egois atau gimana. Terus apa ya, meskipun kita bisa dibilang bisnisnya masih umur jagung, tapi berkat kita mau effort buat promosi ke teman-teman, ikutan beberapa pameran, jadi MyPop ini beberapa udah dikenal sama orang gitu. Jadi meskipun baru bentar, tapi orang itu udah tahu misal apa sih MyPop kayak gitu. Jadi mereka udah tahu pasti makaroni labu kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya itu sih kayak kita udah seneng. Jadi itu sih yang jadi pengalaman menarik. Terus mungkin salah satunya karena emang awal berdirinya ini dari sebuah mengikuti event, dan alhamdulillah MyPop sekarang apa nih? MyPop bulan depan mau guys to Bali. Jadi di Bali itu kita ikut program yang tadi P2MW. Kita setelah mengikuti beberapa tahap seleksi dan sebagainya, kita masuk menjadi perwakilan dari UPN buat ikutan KMI Expo di Bali seperti itu. Keren sekali MacPop. Oke. Sampai ke Bali ya. Mau rek. Tahun depan. Amin semoga. Bisa dicoba, kata mahasiswa besok menyusul. Siap. Tahun depan. Ayo tahun depan. Harus dong. Oke. Nah, tahun depan. Kapan? Bulan depan. Iya, bulan depan November. Pertengahan. MacPop ke Bali. Iya. Nah, itu kira-kira dari segi kesiapannya pengen membawa produk MacPop berapa? Apa udah dipersiapkan? Ke Bali, Joy. Alhamdulillah
Ini udah jadi kita belum sempat karena pengumumannya baru kemarin kan. Iya. Jadi kita belum sempat ketemu, tapi dari aku pribadi udah kayak mempersiapkan kira-kira dari segi produksinya kita nanti bawa berapa produk, terus dari persiapan kan kita nggak cuman jualan aja kan, Iya. ada beberapa event yang harus kita ikutin seperti kayak kita nanti kalau nggak salah ada KMI Awards di mana kita iya. mungkin presentasi dan sebagainya, dan itu mungkin jadi salah satu persiapan kita juga. Tapi kalau dari segi produk, mengingat kemarin Iya. yang acara Pameran, inovasi itu iya. kita benar-benar sold out, tinggal satu varian rasa vanilla. Iya. Jadi mungkin kita bakal perbanyak varian rasa. Nah ini aku bawa yang ngebahas Bos. Jadi yang paling bestseller itu pertama barbecue. Barbecue. Jadi ini tuh penjualan di Shopee sama offline tuh sangat-sangat gencar banget. Terus yang kedua ada coklat. Jadi tim coklat ini mewakili tim manis. Iya. Coklat kan ada yang varian manis ada coklat sama vanilla. Iya. Kalau gurih kita ada barbecue sama balado, dan barbecue ini yang sangat mendominasi seperti itu. Mungkin nanti kita bakal lebih banyak bawa itu. Cuman kemarin tuh pas kita ada acara di Pegadaian, itu Iya. vanilla yang jadi favorit. Oke. Jadi aku bingung. Kayaknya ya semoga kita bisa bawa ratusan sih. Amin. Biar Semangat untuk tim-tim Makepop produksi ya, banyak. doanya ya guys Iya. ya. Semoga lancar. Dimudahkan dan Iya. dapat hasil yang terbaik. Wih. Tapi secara progres bisa dibilang cukup cepat ya Iya, dari Makepop ini untuk dari proses dikenal sampai dengan penjualan gitu. Dari penjualan pun lebih banyak di online itu tadi. Iya betul. Wow. Kalau semisal dari cakupan jangkauannya yang paling banyak beli Makepop ini dari daerah mana? Kemarin kita udah istilahnya akumulasi gitu Iya. ya. Produk kita itu udah ke 4 pulau. Wah. Jawa, Kalimantan, Lombok sama Sumatera. Tapi yang paling mendominasi pastinya di Jawa dong. Iya. Selain di Jawa Timur, ada juga di Jawa Tengah sama di Jakarta. Dan aku kaget ternyata di Jakarta itu beberapa orang itu repeat order gitu loh. Iya. Jadi kayak emang boleh seenak ini Mas. boleh. Terus yang kedua pernah kemarin kita ngirim ke Kalimantan juga Iya. kan. Jadi itu langsung kiloan gitu. Iya. Jadi enggak picisan lagi karena mungkin pertama berat di ongkir kan takutnya. Jadi mereka langsung ordernya kiloan. Jadi ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Meskipun cepat, dan aku juga enggak kebayangkan meski enggak cuma produknya aja yang cepat masuknya, brandingnya ya, tapi dari segi legalitas, Iya. sertifikat PIRT, halal, HKI merek gitu-gitu Juga kita udah cepet. lengkap. Wah. Jadi kayak Terpercaya banget Nah, kita gitu. itu sampai nggak expect juga Iya. secepat ini kayak gitu. Dan alhamdulillah punya tim yang itu tadi sih. Tanpa Masya tim Allah. mungkin nggak bisa Keren sekali Wah Makepop. seperti sekarang Makepop. Iya. Wah. Oke. Nah, Makepop ini kan sebuah produk inovasi yang mana itu tadi mungkin di awal sempat disinggung yang mana labu kuning ini sekalipun dikasihkan secara cuma-cuma pun orang beberapa juga ada yang mau ada yang enggak gitu. Iya. Nah, ketika diolah menjadi makaroni tapi dengan tetap mengunggulkan bahannya menggunakan labu kuning itu tadi. Nah, untuk meyakinkan konsumen bahwa labu kuning enak loh gitu. Itu dari prosesnya itu dari mana gitu. Oke, mungkin pertama kita ngasih tester ya, Iya. tester. Kalau kita oke. pilih beberapa pengelola pasti kita nyediain tester ya, karena emang bisa kayak Bisa. emang bisa Iya. labu dijadiin makaroni karena Iya. ya memang mereka udah ke doktrin mungkin ya, kayak labu itu pasti identiknya kayak Kolak. kolak yang makan yang manis-manis lah kayak gitu, agar-agar kayak gitu. Jadi kayak mereka pasti bertanya-tanya kayak gitu, dan alhamdulillah respon beberapa para masyarakat itu ketika mencoba itu, loh kok enak, kok bisa enak?" seperti ini gitu. Jujur ini ya nggak dilebih-lebihkan gitu. Iya. Jadi karena nggak tahu ya, mungkin dari segi tekstur, Iya. kemudian rasa, kita udah menemukan R&D yang formula yang tepat kayak gitu. Jadi bukan yang kerupuk. Respon pertama ya yang aku lihat dari mereka-mereka yang udah nyoba Makepop itu, pertama mereka mengatakan kalau ini tuh kok lembut ya, maksudnya mereka iya. itu nggak ada effort buat gigit gitu loh. Iya. Kalau kita ngeliat makaroni yang bukan bantet ya, yang Iya. bukan bantet aja mereka itu masih istilahnya kayak keletak katanya Kotak-kotak. gitu. Iya, Nah, iya. itu yang nggak bantet, apalagi yang bantet gitu. Tapi ketika mencoba ini kok lembut, terus nggak ada effort buat ngegigit kayak gitu. Jadi
orang itu lebih seneng kayak gitu. Dan Matchpop pun juga nggak dicobain, nggak dikonsumsi sama mahasiswa aja, tapi bahkan kemarin kita juga dapat testimoni dari director inkubator juga, mereka memberikan ke anak kecil, yang anak kecil juga seneng kayak gitu karena mungkin lembut itu tadi sih kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat pasar gitu. sih seperti Tapi emang iya. Dan kan sempat di waktu pameran sempat aku ngincip di tester itu tadi. Iya. Dan itu emang menurutku itu secara teknis ya itu tadi kayak lembut, nggak yang keletak gitu. Iya. Aku juga awalnya kaget. Kok bisa? Enak gitu. Dan dari rasa labunya pun nggak kerasa gitu loh, Iya. menurutku. Harus beli sih. Iya, Harus beli. harus beli guys. Harus beli Kita sih. ada di toko Oren. Wah, iya. Dan Oh ya, juga- nah ini harga per piecesnya itu berapa? Mungkin Kalau- bisa disebutkan juga untuk misal belinya itu di mana? Oke, Matchpop kita jual harganya Rp15.000 guys. Jadi masih affordable buat teman-teman mahasiswa karena apa ya, teman-teman mahasiswa pasti kan jajannya lebih lah di atas 15.000 kayak gitu. Apalagi kita itu beberapa kali sering ngasih diskon. Bahkan ketika kita apa ya, kemarin tuh pesanan paling membludak itu ketika kita ikut programnya Toko Oren. Iya. Di mana di sana itu kan ngadain live, Iya. dan ternyata mereka itu ngasih diskon 20. Iya. Jadi waktu itu kita mencoba ikut program itu dan alhamdulillah teman-teman kan seneng kan, Iya. kayak anak kos, katakan mereka waktu itu beli 3 cuma bayar 15.000. Wah. Padahal harusnya mereka 45 karena Iya. subsidi dari si Toko Oren tadi. Jadi kayak alhamdulillah kayak gitu. Jadi sering-sering follow akun Instagramnya Matchpop. Nanti kita akan sharing terkait edukasi, terus promosi dan diskon seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ini Instagramnya ada apa? Iya, @matchpop.official. Official. Semuanya sama kok guys. Yang di toko oren juga gitu. Kalau Toko Oren kita pakai nama perusahaan Oh, kita, perusahaan. Agri Gopur Store. Oke, bro. Pokoknya sekarang itu gampang kok guys, langsung search Matchpop gitu langsung muncul. Oh, bisa? Sumpah. Iya. Makanya ya mungkin karena penjualan itu tadi ya, dan Wow. pencapaian yang paling Iya. tertinggi juga, meskipun kita join di Shopee kalau nggak salah 2 bulan ya, 2 Iya. bulan kurang lah, kita udah jadi star. Tokonya itu star seller. Jadi kayak cepet banget. Bener-bener gitu. cepet banget sih. Ih, Kayak keren. perkembangannya sat-set banget. Apalagi kan ini di bidangnya F&B gitu. Iya. Kalau semisal dari pandanganku sendiri, F&B kan apa ya, secara mungkin bisa dibilang kompetitor itu Iya. cukup banyak gitu. Apalagi ini kan berbentuk cemilan, terus makaroni juga, dan ini juga apa ya, untuk produk-produk di luar sana juga cukup banyak gitu. Iya. Tapi secara perkembangannya itu sangat-sangat cepat. Iya Wah. benar. Ya mungkin kita mensiasati Iya. produk-produk yang sudah banyak di pasaran. Mungkin kita meningkatkan brandnya dulu sih. Kayak kita sering-sering ikutan pameran, terus mungkin beberapa event kayak eventnya Pegadaian. Kita juga istilahnya kayak join di beberapa mitra kayak gitu. Kita juga kayak menjalin sama dinas koperasi. Nah itu mungkin yang mempercepat kita. Terus dari testimoni yang orang yang udah nyoba kita coba Iya. tampilkan buat konten. Terus yang terakhir mungkin nantinya kita doakan semoga bisa mengendorse para selebgram yang Amin. sangat-sangat keren kayak gitu, biar mempercepat si Matchpop ini Iya. lebih dikenal secara luas seperti itu. Wah, Emang boleh sih? satu kata untuk Matchpop. Wah. Wes. Oke. Oh iya. Mungkin lanjut. Kira-kira pernah nggak sih selama berjalannya Matchpop ini itu ada kayak mungkin celaan dari orang-orang atau secara testimoni itu kayak wah, gak enak ini produknya gitu. Oke, alhamdulillah ya, sampai sejauh ini kita belum pernah dapat kayak head comment Iya. ataupun bad review kayak gitu. Mungkin kalau saran masukan beberapa ada yang masuk, kayak mungkin mereka kayak mendapatkan itunya kurang rapat, nyilernya, jadi Iya. ada beberapa yang kebuka ketika kita pengiriman yang Cukup jauh. yang jaraknya lumayan jauh. Terus mungkin beberapa ada yang kalau pengiriman ya ada yang
pecah sih remuk, Iya, kayak remuk. Jadi kan mereka kurang bisa menikmati dan Iya. itu mungkin bisa jadi evaluasi kita juga sih. Biar kalau ngirim paket kita udah pakai bubble wrap, pakai kardus, tapi mungkin karena ketimpa yang lain jadi Iya. sampai kayak gitu. Mungkin Pecah. itu bisa kita lebih tebel lagi kayak gitu. Terus dari segi rasa sendiri sejauh ini mungkin kayak katakan yang balado gitu ya. Iya. Mereka mengiranya itu balado yang pedes banget kayak basreng gitu kan. Iya. Tapi karena di sini menyesuaikan target pasar kita, terus dari beberapa uji pasar kita kayak uji konsumen kepuasan itu mereka lebih seneng pedasnya pedas manis kayak gitu. Iya. Jadi nggak yang pedas banget dan dia bisa menikmati ngemil terus gitu, nggak Pop. sekali minum pedas bos Iya. nggak dilanjut kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang beberapa masukan dari mereka. Tapi kalau dari segi tekstur gitu-gitu alhamdulillah masih bisa diterima sama teman-teman. Jadi dari konsumen pun lebih banyak yang aware ya mengenai Iya, alhamdulillah. produknya MacPop ini Ya, tadi. sejauh ini ya semoga kedepannya nggak ada Iya, semoga tetap lancar-lancar hal yang nggak selalu. diinginkan. Oke. Mungkin sedikit menyinggung masalah perkuliahan. Oke, boleh. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa, Mas? Waduh, kita yang influencer ya, mahasiswa tua guys. Sekarang semester 7. Semester 7. Nah, semester 7 kan bisa dibilang bentar lagi skripsi lah ya. Iya betul. Nah, itu kira-kira untuk membagi waktu antara berbisnis dengan berkuliah untuk menyusun secara efektif gitu, ada tips and triknya gitu Kak. Apalagi tadi kan sempat disinggung juga sering ikut lomba dan sebagainya. Itu gimana cara membagi waktunya? Jujur kalau ditanya kayak seperti itu, aku juga bingung jawabnya kayak gimana. Karena aku pribadi kayak beberapa kayak kewalahan sendiri gitu loh. Jadi belum panas lah ngasih tips-tips ke teman-teman. Cuman mungkin share pengalaman aja. Kalau aku bagi waktunya itu kita pakai yang ya mungkin teman-teman udah ngelakuin juga. Kita pakai kayak timetable gitu ya. Jadi mungkin teman-teman punya tools masing-masing dan aku juga punya. Tapi yang lebih cepat menurutku buat nggak buka-buka gitu ada di WA. Jadi mungkin teman-teman tahu kan kalau kita punya grup sendiri. Beberapa orang kan punya gitu kan. Dibuat story kayak detailnya dia hari ini ngapain aja kayak gitu. Nah sama aku juga kayak gitu. Jadi tak pin, tak taruh atas itu kayak aktivitas pagi ini. Sampai nanti malam itu aku harus ngapain aja, karena kalau nggak dicatat cuma diinget-inget itu nanti bakal lupa kayak gitu. Alhasil semuanya bakal nimbun di belakang kayak gitu. Jadi aku sudah mungkin kayak plan ke depan, bulan depan aja udah aku susun kira-kira tanggal sekian aku ada acara apa, itu emang harus disusun dari sekarang, dan itu bisa pakai Google Calendar ataupun yang lain seperti itu. Terus ya pastinya kita bisa menentukan yang namanya skala prioritas dulu sih, kayak kewajiban apa sih yang harus kita kerjakan dulu baru mengerjakan yang lain. Misalkan kalau tugas kuliah harus diselesaikan dulu, ya mau nggak mau kita harus menyekip yang lainnya dulu. Jadi kita meluangkan waktu buat kuliah, karena kuliah itu sebuah kewajiban, dan yang lainnya itu masih mendukung buat kita menunjang. Karena kalau nggak kalau kita nggak kuliah mungkin itu kita nggak bisa mengachieve yang lain seperti itu. Jadi tetap kuliah yang jadi yang pertama. Terus teman-teman juga jangan sampai suka istilahnya menunda-nunda, karena jujur pengalaman baru-baru ini karena mungkin beberapa kegiatanku yang lumayan padat, jadi ke distract semuanya. Jadi nanti dulu aku mau istirahat dulu, kayak gitu ya, kayak nyekrol dulu, alhasil semuanya tabrakan dan ternyata nggak enak guys menunda-nunda itu. Jadi kayak rasanya beda aja kalau lebih enak kalau kita lebih awal, karena nanti kita nggak tahu besok, kalaupun besok kita belum ada jadwal ya, ternyata kita ya udah aku ngerjain besok aja karena lagi gak mood atau apa, ternyata besok ada kelingan misalkan diundang sama kata mahasiswa gitu. Jadi kalau sekarang kita udah ngerjain tugasnya sekarang, kan besok kita bisa ketemu sama teman-teman kata mahasiswa seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan suka menunda, karena itu nantinya bakal jadi habit juga sih menurutku. Jadi kita bakal kelihatan nganunya kalau kita suka menunda-nunda ataupun menyepelekan hal kecil. Terus apalagi? Terakhir mungkin jangan jangan lupa istirahat dan kenali kapasitas diri, karena kita mahasiswa pasti punya goalsnya masing-masing, punya kesibukan masing-masing, dan itu butuh stamina yang kuat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk istirahat. Termasuk Mas
satu ini sangat sibuk. Sibukan Mas Ferry. Oke. Nah, berarti secara nggak langsung dari yang mungkin beberapa hal yang disampaikan Mas Ferry tadi, mungkin aku bisa ngambil satu yang mana dari perkuliahannya kita pun juga bisa diimplementasikan, apalagi di dalam bisnis ini tadi. Apalagi Mas Ferry juga jurusan manajemen. Nah, jadi untuk pengelolaan entah itu bisnisnya itu ya bisa lebih jago lah. masih belajar. Masih belajar. Oke. Tapi dari beberapa matkul yang ada di manajemen juga ketika diimplementasikan ke bisnis ini sesuai gak? Atau ada kayak ternyata yang dipelajari waktu perkuliahan dengan implementasinya itu cukup berbeda? Mungkin beberapa pasti ada, tapi nggak semuanya kayak gitu. Tapi tetap ada karena kita masih banyak belajar juga dari perkuliahan. Katakan perkuliahan mata kuliahnya di analis perusahaan. Ternyata kita mungkin kalau di perkuliahan itu lebih ke teoritis kan, tapi kalau di implementasinya itu lebih mudah lagi sebenarnya, nggak seribet kayak kita nggak sejelimet kita ngerjain sesuai teori. Ternyata ada lebih cara yang lebih itu, tapi semuanya kan kita dapatnya dari perkuliahan itu tadi. Terus kemudian kita katakan ada juga mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah di sana kita diajari buat ngitung HPP, ngitung biaya produksi dan lain sebagainya. Itu analisis seperti itu juga bisa diimplementasikan kayak gitu. Jadi menurutku sangat menunjang banget, apalagi kalau di manajemen kan konsentrasinya ada beberapa kan. Kalau operasional mungkin nanti ke bagian produksi, terus pemasaran, kita nanti fokus ke marketingnya gimana, terus ada juga sumber daya manusia, itu nanti fokus ke kita menghandle tim gitu-gitu. Alhamdulillahnya nggak beberapa sih, kebanyakan juga dapat dari mata kuliah. Cuman yang menarik ternyata dari ikutan lomba bisnis terus memulai bisnis itu malah kita bisa mengimplementasikan di perkuliahan contohnya. Oh justru kebalik ya, dari bisnis itu tadi yang diimplementasikan ke perkuliahan, bukan dari perkuliahan yang diimplementasikan ke bisnis. Ya saling saling itu nggak boleh. malah orang nanti bisnis dulu baru kan. Ya alhamdulillahnya beberapa kayak contohnya mungkin ketika kita ikutan lomba ataupun memulai bisnis, kita itu jadi bisa mengatur time management, kemudian kalau dari segi public speaking, karena mungkin dari kita ikutan bisnis ketemu orang, kita punya pengalaman itu bisa kita implementasikan. Katakan ada namanya tugas komunikasi bisnis, jadi kita itu bisa praktek gimana sih kita mengkomunikasikan ketika di dalam kelas, kita memperhatikan kepada dosen kayak gitu. Jadi semuanya itu aku belajar dari pengalaman aku mengikuti lomba maupun memulai bisnis ini tadi kayak gitu. Terus ada lagi misal kita presentasi pitching gitu ya, kita dapatnya kan di luar perkuliahan, tapi kita bisa implementasikan di mata kuliah. Itu tadi kita katakan kita presentasi di depan teman-teman yang lain, itu pasti kita istilahnya kayak punya value lebih lah dibandingkan teman-teman yang lain, karena ya itu tadi kita udah digembleng di luar itu tadi. Dan alhamdulillahnya ya saling kita dapat teorinya di sana, kita implementasikan, kita bisa balikin lagi ke perkuliahan itu tadi, seperti itu. Nah mungkin dari beberapa pencapaian yang sudah Mas Ferry dapatkan, entah itu dari menang lomba, terus ada punya bisnis, dan ya kan tadi juga sempat dibilang kalau misal dari beberapa pengalaman itu tadi ketika diimplementasikan ke perkuliahan itu menambah value-nya kita. Betul. Waktu pelaksanaan perkuliahan. Nah itu kira-kira ya namanya manusia, ada nggak kira-kira rasa kayak aku nih lebih jago dan lain sebagainya gitu? Alhamdulillahnya ya kita nggak boleh seperti itu. Iya pasti gitu, tidak boleh seperti cuman, itu teman-teman. Kita tetap bahkan karena malah menurutku itu jadi pressure sih, karena kita banyak pencapaian tadi, jadi kayak orang itu menilai kita kayak arah iki harus memenuhi ekspektasi mereka, dan itu buat aku jadi pressure kayak gitu. Katakan ketemu dosen gitu ya, kayak arah iki sering kayak gitu kan. Jadi
pasti dosen itu berekspektasi kalau kita harus bisa memenuhi ekspektasinya dosen itu tadi. Jadi menurutku itu jadi pressure. Jadi misal ada apapun itu kayak kita pasti dijagokan mereka dan kan kita takut juga nggak bisa ngasih yang terbaik dan lain sebagainya. Padahal itu juga belum terjadi dan itu bisa jadi pressure. Cuman ya alhamdulillahnya dari beberapa pengalaman ini jadi kita itu dinotis bahkan kita dikasih kesempatan buat join project ataupun kita bisa bertemu sama teman-teman yang lain dan difasilitasi sama pihak kampus itu juga gara-gara itu tadi pengalaman-pengalaman yang kita dapat di luar perkuliahan itu tadi. itu. Oke. Wah. Dari bisnisnya, CEO-nya sangat-sangat luar biasa sekali. Wah. Tapi justru jadi itu ya pressure untuk kita bisa dibilang berkembang lebih cepat itu justru bukan jadi nggak selamanya jadi nilai plus juga, tapi justru ada pressure dari masyarakat juga. Iya betul ya, mungkin bukan pressure dalam hal kita makin takut buat mencoba lebih lagi, cuman kayak kita punya batasan lagi gitu loh. Jadi kayak istilahnya kayak oh ternyata seperti ini kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa belajar. Berarti kan itu kayak di reminder kita harus mau belajar lagi kayak gitu. Jadi jangan cepat puas lah istilahnya kayak gitu. Jangan cepat puas. Oke. Nah mungkin ada rencana atau tujuan untuk kedepannya di MacPop ini? Mungkin karena aku pengen di akhir semester 7 ini semuanya udah clear, maksudnya udah bener-bener dari segi branding, penjualan dan sebagainya udah memenuhi apa yang kita targetkan sama dalam tim ini. Terus kedepannya mungkin aku pengen tim-timku ini udah istilahnya nggak produksi lagi sih, kalau udah autopilot gitu ya. Iya, jadi langsung ke skala mungkin kita bisa ketemu sama Malklon atau apa itu targetku sih. Jadi yang produksi mereka kita tinggal memasarkan aja. Jadi teman-teman harus nggak ada effort buat istilahnya waktunya kalau kita penjualan kan bisa di-handle di manapun kan, tapi kalau produksi kan kita harus ngumpul dan sebagainya. Dan itu targetku semoga semester 8 nanti aku bisa fokus skripsi, terus bisnisku bisa tetap jalan dengan itu tadi kerjasama sama pihak-pihak terkait seperti itu. Terus kedepannya mungkin pengen produkku ini bisa bisa dititip-titipkan target teman-teman ya. Ini minta doanya ya teman-teman. Teman-teman itu nggak menyarankan, berharap produk ini tuh bisa masuk di toko-toko swalayan misalnya kayak bukan kita yang punya toko tapi kita bisa menitipkan katakan Indomaret, Alfamaret kayak gitu, karena katanya ya guys, bukan kataku, katanya dari segi penampilan rasa itu udah menunjang, bahkan beberapa kemarin testimoni dari orang tua teman-teman timku itu bilang lo ini beli di Alfamarta di mana kayak gitu, padahal secara look itu udah mencukupi ketika masuk di Indomaret. Makanya kayak ya semoga di akhir tahun nanti atau bulan-bulan depan kita bisa masuk ke arah sana, biar lebih cepat penjualnya dan lebih orang itu lebih kenal dengan MacPop seperti itu. Terus yang terakhir mungkin kita bisa eksplor ke negeri sih. Amin. Seperti itu. Amin. Semoga bisa tercapai segala harapannya teman-teman. Oke, mungkin ada pesan atau motivasi untuk mahasiswa lain yang mungkin kan kalau dari sudut pandangku, ketika orang melihat bisnis itu mungkin bisa dibilang anak-anak zaman sekarang, apalagi Gen Z itu kan kayak ketika ditanya itu pasti arahnya pingin bikin bisnis, pingin punya bisnis gitu. Nah kira-kira ada motivasi atau pesan-pesan gitu Kak untuk mereka yang mungkin sudah beranggapan aku besok mau punya bisnis ini, bisnis itu gitu. Oke, mungkin pertama aku bukan motivator ya guys. Aku belum bisa memotivasi teman-teman dan aku juga di sini masih belajar. Mungkin saling sharing aja. Mungkin aku nitip beberapa pesan aja sih. Jadi senang kalau udah denger Gen Z sekarang udah mulai kayak punya mindset mereka mau jadi entrepreneur itu sangat-sangat sangat-sangat
berita yang sangat menggembirakan Iya. karena kalau kita tahu kan anak-anak kecil mau jadi apa, mau jadi YouTuber kayak gitu kan. Itu nggak salah guys. Cuman kalau aku dengar lagi mereka pengen jadi pengusaha itu Iya. karena aku juga backgroundnya senang di bisnis, jadi aku senang sekali kayak gitu. Dan mungkin kalau buat mahasiswa teman-temanku yang lain, pertama jangan pernah takut buat memulai kayak gitu, karena beberapa yang aku temuin, beberapa orang yang tanya-tanya gitu, mereka itu cuman apa ya, sebatas tanya-tanya aja, jadi Iya. mereka nggak ada action, jadi kayak mungkin karena takut ataupun apa, padahal mereka itu belum mencoba, jadi Oke. kayak sayang aja gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya aku open mereka tanya-tanya, cuman setelah aku kasih tahu itu ayo dijalani, ketika diimplementasikan teman-teman teman-teman bingung monggo nanya lagi nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah ada langkah gitu, jadi nggak cuman stuck di situ bertanya aja, cuma termotivasi aja, tapi teman-teman harus istilahnya kayak apa ya, kayak Bergerak juga. ya bergerak juga, dan itu yang menjadi problem besar teman-teman yang sekarang sedang alami kayak gitu. Jadi mereka takut buat mulai padahal mereka belum mencoba seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin sebagai mahasiswa jangan sampai apa ya, jangan sampai tidak memanfaatkan privilege-nya sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena sekarang itu nggak ada apa ya, nggak ada alasan buat kita nggak mau berwirausaha, apalagi didukung dengan beberapa programnya Kemendikbud, terus kampus UPN ini sangat-sangat support guys. Iya. Jadi saya sangat berbangga, sangat bersyukur bisa masuk di UPN, yang mana itu sangat penunjang dengan passion yang sedang aku geluti sekarang kayak gitu. Jadi sayang sekali kalau teman-teman nggak memanfaatkan nggak memanfaatkan kesempatan ini Kak. Karena katakan kita udah punya ide aja, ataupun teman-teman udah punya bisnis. Contoh kemarin aku ketemu beberapa teman-teman, mereka punya kayak usaha buket ataupun usaha piscok kayak gitu-gitu kan. Mereka bisa apa ya, lebih lagi, katakan mereka kan masih online kan. Nah, gimana cara biar mereka punya offline store atau booth di depan rumah, ataupun nanti bisa nyewa di depan Indomaret, itu kan pasti butuh modal. Nah, mereka itu apa ya, kendalanya masih di biaya. Nah, teman-teman bisa ikutan program-programnya yang diadakan kampus karena apa ya, kita yang baru punya ide aja bisa dibantu, apalagi mereka yang udah punya action gitu, dan dari uang pendanaan dan dana hibah ini akan menunjang teman-teman bisa lebih berkembang lagi, bahkan mungkin bisa buka cabang dan lain sebagainya kan. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa apa ya, banyak-banyakin nyari informasi. Jadi jangan menunggu informasi itu di-share, tapi teman-teman harus mau nyari informasi itu sendiri. Dan jangan lupa buat jangan malu buat bertanya ke mereka yang mungkin lebih tahu, mereka yang punya jam terbang lebih tinggi, tapi bukan aku ya guys. Aku takutnya yo percaya gitu. Tapi itu bukan aku, soalnya pasti mereka beranggapan yo percaya, tapi itu bukan aku. Ada yang lebih, istilahnya kayak mereka, katakan aku pribadi itu masih banyak sekali kayak cari tahu gitu loh. Jadi bukan berarti aku yang udah seperti itu langsung enak-enakan, itu enggak. Jadi emang aku dari dulu itu, bahkan kalau boleh cerita dulu itu pas aku masih maba, karena aku kan emang pertama pengen fokus lomba dulu baru bisa mengimplementasikan. Jadi aku tuh sampai effort nyari IG-nya UPN itu siapa sih mahasiswa berprestasinya UPN yang sering lomba, yang sering juara gitu-gitu, buat aku tanya-tanyain, buat aku bisa sharing kira-kira gimana tipsnya, gimana caranya dan sebagainya. Dan itu aku effort gitu loh. Jadi aku juga dapat istilahnya testimoni dari guruku SMA itu, aku itu tipikal orang yang mau menjemput bola, dan ini juga bisa teman-teman implementasikan seperti itu. Jadi jangan pernah nunggu, katakan lomba aja, jangan nunggu ada di grup UKM atau di grup organisasi itu ada share lomba kapan, tapi teman-teman harus istilahnya kayak inisiatif buat nyari gitu, seperti itu tadi sih. Jadi lebih banyak teman-teman itu tadi, jangan sampai eman, karena aku merasakan kalau mau nambah nanti aku nggak selesai dong, nggak gitu. Jadi alhamdulillah kayak sejauh ini dapat privilege yang sangat-sangat luar biasa, apalagi di dana hibah itu sangat-sangat luar biasa buat bisa mengimplementasikan ide yang kita gagas, ide yang udah kita konsep, dan itu benar-benar dibantu, disupport nggak cuman dari segi dana tapi juga dari bimbingan gitu-gitu juga, semuanya dibimbing secara penuh. Dan mungkin teman-teman bisa masuk ke inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur dan programnya UPA seperti itu. Sangat menarik sekali untuk sharing-sharing kali ini dengan Mas Sherry. Oke, mungkin terakhir bisa dipromosikan ini Mas.
Oke, boleh mungkin sambil dicoba ya, dibuka Oh, boleh. aja. Dicoba aja yang gitu. Soalnya kan dikira ini cuma kemasan doang ya, guys. Iya, original ini, yang Itu ori. yang original, guys. Boleh dimakan? Ya boleh lah. Kalau dibawa Kita ke sini coba, tuh teman. kenapa nggak dimakan kayak gitu? Bukan dibuat pajangan aja biar mereka itu nggak tahu. kelihatan ya. Nah. Nah, ya Dan aku ini juga beda gak sih dengan makaroni pada umumnya kan biasanya kayak kecil terus melengkung Nah, gitu. iya. Ada yang spiral. Iya, betul. Ini lebih panjang. Nah, jadi awalnya malah kembali lagi, Rek. Jadi awalnya itu konsepnya itu kita Boleh tak makan ya? boleh. Pertama kita itu pengennya karena apa ya? Aku masih fokus istilahnya kayak masih idealis lah buat membuat bisnis ini. Jadi pertama itu konsepnya mau seperti ini. Jadi Yang bentuknya spiral ini yang ya? spiral kayak gitu. Karena kalau ngelihat beberapa produk inovasi, Wah, enak cuy. inovasi yang kita temuin kan Iya. mungkin udah ada ya bentuknya yang pipa kayak gitu. Jadi Iya. dari labu ataupun dari singkong, mokaf gitu-gitu udah banyak, tapi dari labu itu belum ada. Makanya kemarin tuh target pertama sebenarnya ada di sini dan ini mungkin jadi problem. Ternyata pas kita beli alat itu buat Jadi jadi spiral itu produk cukup seperti itu sulit. nggak bisa kayak gitu. Oh, Jadi makanya nggak bisa. kurang bagus. Oh, bukan. Mungkin investor Bisa ya. mungkin Masuk, teman-teman yuk, yang masuk, lain masuk. boleh bantu kami buat membeli alat yang spiral biar kita punya dua varian, yang satu Iya. pipa yang satu spiral seperti itu. Enak guys. Seriusan. Langsung check out saja. Jangan lupa di order, guys. Iya. Oh ya mungkin belum dipromosikan tadi Mas. Iya. Aku apa ya? Sebenarnya apa ya? Aku bingung. Ini dekat ya. Aku bingung apa? Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen istilahnya apa ya, mau nugas, terus mau berangkat ke kuliah, terus ternyata jamnya itu pagi, jam setengah 8 udah harus di kuliah dan belum sempat sarapan. Menurut beberapa testimoni kami, bahkan dosen itu ada yang bilang makan setengah porsi dari Matchpop ini tuh bisa menunda kelaparan teman-teman. Maksudnya bisa mengganjal perut teman-teman karena pertama mereka produk ini rendah kalori, terus dia tuh kaya serat dan juga karbohidrat kayak gitu. Makanya mungkin bisa dibilang itu mengenyangkan kayak gitu. Jadi bukan mengenyangkan seperti makan nasi, istilahnya bisa mengganjal perut teman-teman biar bisa fokus ketika menerima materi di kelas ataupun punya pengen apa ya temen nonton drakor ataupun pengen apa nugas tapi kayak pengen yang tetap enak dan sehat, ya belinya di Matchpop guys, karena kita banyak promo terus banyak diskon dan ada paket bundling juga. Jadi bisa juga teman-teman habis ini kan pasti banyak teman-temannya wisuda. Nah kalau butuh buket ataupun pengen ngasih gift ke temen ke teman-temannya bingung, bisa langsung hubungi kami di Matchpop Official atau bisa juga nanti kalau mau nyari-nyari buket ke CVR seperti itu. Kita juga collab di beberapa bidang seperti itu. Wow. Oh iya, dari Matchpop ada itu enggak tagline atau apa gitu? Oke, kalau Matchpop sekarang tagline-nya masih happiness with authentic local taste. Wah, Jadi kita bahasa bingung Inggris. Happiness with with authentic local taste. local taste. Iya, kita pengen orang yang setelah mengonsumsi produk Matchpop ini nyaman, seneng dengan rasa-rasa yang autentik yang kita kalau berbicara enak aja kan nggak cukup. Jadi kita pengen rasanya itu autentik seperti itu. Wow. Dengan lokal-lokal ya, karena emang kita konsepnya ini produk-produk lokal dengan bahan pemanfaatan komunitas lokal seperti itu. Hai, keren sekali. Luar biasa. Amin, terima kasih banyak. Ya mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Ferry sudah menyempatkan hadir Terima di kasih Kata kembali Mahasiswa. udah diundang. Terima kasih banyak, sukses terus buat Kata Mahasiswa. Tunggu program-program berikutnya. Siap. Terima kasih Mas Ferry. Ya mungkin itu aja. Kalau semisal ada yang ingin ditanyakan entah itu mengenai produknya atau mengenai bisnisnya, sobat kalian bisa tulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung di DM ini Mas Ferry. Siap. Ada di sini guys. Iya. Nanti muncul ini muncul.
Oke, terima kasih banyak Mas Iri sekali lagi. Siap, terima Mohon kasih maaf kembali. sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Siap. Oh ya, di kata mahasiswa juga ada tagline-nya. Apa tuh? Nah, jadi nanti kata mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Oh, siap. Dan ini siap. juga menjadi sebuah pengharapan kita untuk kedepannya. Amin. Oke, mungkin kita bisa bersama-sama ya. Boleh siap. Ya. Briefing dulu. Ayo. Nanti aku bilang kata mahasiswa, media mahasiswa Media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Oke, siap. 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 Oke, mungkin cukup sekian dari saya Zaki dan Saya Ferry Ardiansyah. ya. Sekian dari kami kata mahasiswa Media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Heri. Terima kasih kembali.